Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami. Nama saya Adika Putra Utami, NIM 19091022. Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Semester 3. Kelompok 32, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat. Lokasi PLP 1 kami yaitu di SMAN 1 Sikur. Kegiatan PLP 1 yang kami observasi pertama di sini adalah visi misi dan SOTK sekolah, kemudian kultur sekolah. Yang ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, kegiatan seremonial formal, dan yang keenam, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Poin yang pertama di sini adalah visi dan misi. Visi SMAN 1 Sikur yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berbudaya, cerdas, terampil, dan berprestasi. Kemudian misi dari SMAN 1 Sikur adalah yang pertama, optimalisasi pemberdayaan potensi dan warga sekolah dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Memotivasi berkembangnya kreativitas warga sekolah sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Mengembangkan keterampilan siswa yang bermanfaat bagi kehidupan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan perilaku dan sikap 5K, serta budaya salam, senyum, kalimat thayyibah, dan membaca Al-Quran pada pagi hari 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kelima, meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan budaya daerah dan bangsa. Yang keenam, menerapkan manajemen partisipatif dari seluruh warga sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Visi dan misi. Deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. SMAN 1 Sikur dalam mewujudkan visi dan misi pihak sekolah menentukan indikator-indikator yang harus dicapai. Membuat program-program yang direncanakan harus mengarah kepada pencapaian indikator visi dan misi sekolah. Menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah, dan tentu saja tidak lepas dari usaha kerja keras dan kerjasama antar warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, dan siswa-siswa di lingkungan sekolah, serta kesadaran dari masing-masing warga sekolah akan tugasnya masing-masing guna mencapai hasil yang maksimal. Struktur organisasi sekolah. Yang pertama adalah komite, kemudian kepala sekolah yaitu Bapak Haji Hairul Anwar SPD, kemudian Kasubag TU Bapak Sabrudin SIP, kemudian Bendahara BOS Bayi Halimah, kemudian Bendahara BPP Bapak Pujiman Sabri SPD. Untuk Wakasek Kurikulum Bapak Haji Saprudin SPD, Wakasek Siswaan Dr. Andes Ali Mansur MPD, Wakasek Sarpras Ibu Dwi Raharja, Bapak Dwi Raharja SPD. Kemudian koordinator BK di sini adalah Dr. Andes Saifullah. Guru BK-nya ada Bapak Dr. Andes Ali Mansur MPD, kemudian Bapak Hendru Pandu W SPD. Guru dan siswa. Dan ada koordinator humas lalu Muhammad SPD. Untuk kultur sekolah, kegiatan 3S, sapa, senyum, dan salam. Di SMAN 1 Sikur sudah menerapkan 3S. Kenapa saya berani bilang demikian? Karena setiap kali kami bertemu dengan guru, siswa, bahkan seluruh staf di SMAN 1 Sikur, mereka selalu melontarkan senyum, menyalami, kemudian menyapa. Hal ini juga dilakukan oleh guru yang memiliki piket setiap paginya, yaitu dengan menyambut siswanya di depan gerbang sekolah. Dan yang kedua, prestasi akademik dan strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Banyak sekali prestasi akademik yang diraih oleh siswa-siswa SMAN 1 Sikur. Hal ini mereka peroleh dengan cara bimbingan yang diberikan oleh guru, baik bimbingan secara pribadi maupun kelompok. Dan yang ketiga, prestasi non-akademik dan strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut.
banyak sekali seperti halnya dengan prestasi akademik. Prestasi non-akademik banyak diraih oleh para siswa SMA 1 Sikur. Hal ini bisa tercapai karena adanya ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Sikur. Yang keempat, peraturan penggunaan seragam sekolah. Untuk peraturan penggunaan seragam sekolah, setiap hari Senin sampai Selasa menggunakan putih abu, Rabu sampai Kamis menggunakan pakaian khas sekolah, yang hari Jumat sampai Sabtu menggunakan coklat atau pramuka. Untuk baju olahraga digunakan setiap jam atau jadwal mata pelajaran olahraga. Dan yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran, administrasi atau komunikasi. Dalam hal ini SMA 1 Sikur menggunakan teknologi seperti LCD atau proyektor yang digunakan dalam pembelajaran. Dan untuk sistem komunikasi, SMA 1 Sikur membolehkan siswanya untuk membawa HP ke sekolah dengan syarat meminta izin terlebih dahulu. Dan apabila siswa menyalahgunakan HP tersebut, maka HP tersebut akan disita oleh sekolah dan boleh diambil dengan syarat orang tua siswa atau wali murid datang ke sekolah. Yang keenam, hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah sangat baik. Bisa dibilang sangat baik. Kenapa? Karena setiap ada rapat atau semacamnya, guru di sekolah selalu menginformasikan kepada orang tua atau wali sekolah melalui surat. Dan yang ketujuh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi. Di sini untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di SMA 1 Sikur masih terbilang sama seperti sekolah yang lain, seperti contohnya tidak memasukkan baju, tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, rambut gondrong, rambut dicat, dan sebagainya. Dan bagaimana solusi SMA 1 Sikur dalam menangani hal ini? Yaitu dengan sistem skor. Apabila skor siswa mencapai 100, maka siswa akan dikeluarkan dari sekolah. Dan yang ke-8, deskripsi permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah dan solusi. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler yang pertama adalah kegiatan MOS. Peserta MOS adalah calon siswa SMA Negeri 1 Sikur yang dilakukan di awal tahun ajaran baru. Tujuannya adalah untuk mengondisikan siswa agar benar-benar siap belajar. Kemudian yang kedua, bakti sosial. Di sini bakti sosial tidak hanya dilakukan oleh siswa, akan tetapi juga oleh staf guru. Mereka langsung turun tangan untuk melakukan bakti sosial di jalan-jalan dekat sekolah dan di lingkungan sekolah. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang pertama adalah sepak bola. Kemudian futsal, basket, musik, voli, pramuka, tenis meja, tata boga, rohis, kaligrafi, PMR, paskibra, tahfiz, pencaksilat, dan lain-lain. Untuk peraturan dan tata tertib sekolah, untuk di dalam kelasnya, yang pertama, sebelum jam pelajaran pertama dimulai, semua siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh salah seorang siswa, dilanjutkan dengan tadarus dengan khatam Al-Quran selama 15 menit. Kemudian yang kedua, sebelum mata pelajaran dimulai, piket kelas mengatur kebersihan kelas, mengatur kebersihan di luar kelas, serta mempersiapkan alat pembelajaran yang diperlukan, seperti kapur tulis, penghapus, spidol, dan lain-lain. Setiap guru yang hendak masuk kelas harus memberikan salam dan dijawab oleh semua siswa. Sepulang sekolah, siswa berdoa dalam hati dengan membaca surat Fatihah. Untuk di luar kelas, waktu jam istirahat pertama agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tidak keluar dari lingkungan sekolah, sedangkan jam istirahat kedua digunakan untuk sholat zuhur berjamaah. Yang kedua, siswa yang meninggalkan lingkungan sekolah karena suatu hal harus izin terlebih dahulu kepada guru piket atau guru BK.
Kemudian siswa yang menerima tamu hendaknya melapor kepada guru piket atau guru BK tentang kedatangan tamunya dan bertemu di tempat yang layak. Yang keempat, semua siswa agar membiasakan diri untuk memberi salam bila bertemu dengan bapak ibu guru, karyawan, tamu sekolah, dan sesama siswa. Kehadiran. Yang pertama, jam masuk sekolah pukul 7.00 WITA. Selanjutnya membaca Al-Quran selama 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Siswa yang datang terlambat hendaknya lapor kepada guru BK atau guru piket. Bila kurang dari 10 menit tidak diperkenankan masuk kelas dan dianggap alpa untuk jam pelajaran tersebut. Siswa yang tidak masuk selama 3 hari atau lebih karena izin atau sakit kurang dari 3 hari harus memberitahukan kepada sekolah melalui surat beramplop yang diketahui oleh orang tua atau wali. Siswa yang tidak masuk selama 3 hari atau lebih karena sakit harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter. Siswa yang tidak masuk lebih dari 3 hari karena izin harus meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Kehadiran diperhitungkan sebagai syarat untuk kenaikan atau penamatan kehadiran kurang dari 75% pada mata pelajaran tertentu. Akan mengakibatkan tidak diperbolehkan mengikuti ulangan semester mata pelajaran yang bersangkutan. Kehadiran kurang dari 80% secara umum tidak diperkenankan mengikuti ujian semester semua pelajaran. Peraturan dan tata tertib sekolah yang berikutnya adalah pakaian seragam. Yang pertama adalah model dan warna pakaian siswa harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Pada hari Senin, Selasa, Rabu pakaian putih abu-abu. Wanita wajib berjilbab, laki-laki dilengkapi dengan dasi. Yang ketiga, hari Kamis, pakaian pramuka. Pakaian seragam harus dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian siswa harus menggunakan sepatu warna hitam, tali sepatu juga berwarna hitam, ikat pinggang warna hitam, dan kaos kaki berwarna putih. Kegiatan seremonial formal. Pada setiap hari guru, SMA 1 Sikur menghimbau agar semua siswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di sekolah untuk memperingati hari guru dengan menghimbau seluruh warga sekolah untuk mengenakan pakaian khas Nusantara yaitu batik dan membuat permainan yang akan dimainkan oleh semua warga sekolah. Kemudian merayakan ulang tahun sekolah setiap tahunnya. Hal ini dilakukan sekolah mitra agar semua siswa tahu kapan berdirinya SMA Negeri 1 Sikur. Pada hari perayaan ulang tahun sekolah, warga sekolah melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan sebagai bentuk kasih sayang kepada sekolah. Kemudian apel bendera dilakukan setiap hari Senin untuk membangkitkan siswa Negeri 1 Sikur untuk selalu mencintai bangsa dan negara, dan untuk membangkitkan generasi-generasi yang bertanggung jawab untuk negara. Kemudian Hari Kartini. Pada saat Hari Kartini, sekolah mitra menghimbau agar semua siswanya menggunakan baju adat, terutama yang perempuan. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, di sekolah SMA Negeri 1 Sikur sudah menerapkan kegiatan 3S, sapa, senyum, dan salam. Di mana ketika siswa bertemu dengan guru di kelas maupun di luar kelas akan bersalaman dengan guru. Tidak hanya dengan guru tetapi juga dengan teman-teman kelas. Siswa yang memiliki jadwal piket akan langsung membersihkan kelas ketika sudah tiba di sekolah. Siswa yang tidak melaksanakan tugas kebersihan mendapatkan 5 skor. Setelah bel masuk berbunyi, seluruh siswa langsung masuk kelas dan mengaji. Setiap hari Jumat, siswa di sekolah mitra rutin melakukan imtak bersama dan langsung dipimpin oleh guru, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah. Setelah selesai, para OSIS yang bertugas akan berkeliling ke semua kelas untuk mengumpulkan impak. Kemudian ketika sholat zuhur tiba, siswa dan guru akan sholat berjamaah di musola. Siswa yang tidak membawa perlengkapan sholat dan sengaja tidak sholat akan mendapat 10 skor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.